Tingkat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu ekonomia yang berarti pengelolaan rumah. Pengelolaan rumah adalah cara memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik anggota rumah tangga dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Paradigma ekonomi modern tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Yang ketiga, realisasi kebutuhan manusia bertindak rasional. Etika dan sistem ekonomi. Etika, ilmu yang mempelajari perilaku atau tindakan seorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi, jaringan unsur pola pikir, konsep teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, hukum, pemerintah, dan rakyat lainnya. Ditunjukkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Sistem ekonomi, perangkat unsur manusia, lembaga, wilayah, budaya, terkoordinasi untuk meningkatkan produksi barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran di masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi ini didasarkan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat. Pola masyarakat dalam berkegiatan ekonomi adalah tradisi atau adat istiadat setempat. Kehidupan masyarakatnya sederhana dan masih menggantungkan pada hasil alam. Peran pemerintah hanya sebatas sebagai penjaga ketertiban umum saja. Selanjutnya ada sistem ekonomi terpusat, di mana sistem ini dikenal juga sebagai sistem ekonomi terpimpin atau sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat ini peraturannya diatur oleh pemerintah pusat, keuntungannya didistribusi lebih merata sehingga kesenjangan sosial dapat dihindari. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi liberal ini segala keputusan dan tindakan ekonomi ditentukan oleh semua individu, bukan pemerintah atau lembaga organisasi. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi campuran ini, biasanya terdapat paduan unsur antara kapitalisme dan sosialisme. Etika dan sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi kapitalis dikembangkan oleh negara-negara barat, dipelopori oleh Amerika Serikat dan Inggris pada abad ke-21. Paham kapitalis memberikan kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, mengusahakan kekayaan secara individu. Pendapat ini dari John Locke tahun 1723 sampai 1790. Filosof Inggris memperkenalkan teori kebebasan atau liberalisme. Kekayaan terdapat 3 kodrat manusia untuk dihormati, yaitu life, freedom, dan property. Kenyataan bahwa perekonomian negara-negara komunis jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara kapitalis. Maka memasuki abad ke-21, praktis seluruh negara di dunia kecuali Kuba telah mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Dampak ekonomi kapitalis menurut Karl Marx dalam Capra 2000, sentralisasi modal berdampak keterasingan jaringan pasar dunia dengan berkurangnya jumlah tokoh pemodal yang direbut oleh monopoli, berdampak penderitaan, tekanan, perbudakan, kemerosotan, dan eksploitasi. Adapun ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kekayaan melewati pendapatan negara berkembang. 2. Kekuasaan perusahaan mampu mengendali kebijakan pemerintah. 3. Terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan. 4. Ketidakadilan distribusi kekayaan berdampak kesenjangan sosial. 5. Ancaman kekerasan dan konflik antar negara. 6.
korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Etika dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis memperoleh inspirasi dari Karl Marx yang dikembangkan oleh negara bekas negara Uni Soviet dan sekutunya. Paham komunis bertujuan untuk menegakkan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi manusia, majikan, pemilik modal terhadap manusia lain atau kaum buruh. Secara keseluruhan, yang mana setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi yang seharusnya dikuasai masyarakat melalui negara. Kegagalan ekonomi komunis di antara lain, yang pertama, sistem tidak didasarkan hakikat manusia secara utuh, tidak mengakui Tuhan Yang Maha Esa, rohani, dan mengejar kemakmuran ekonomi atau duniawi. Kedua, tidak mengakui alat produksi dan kekayaan individu untuk menjadi wewenang aparat pemerintah dan pemimpin partai, berdampak penyelewengan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja secara rendah karena bekerja untuk negara sehingga pendapatan relatif sama. Keempat, pemborosan kekayaan negara. Pengertian peran bisnis. Peran bisnis dibagi menjadi dua, yaitu pandangan idealis dan pandangan praktisi realistis. Pandangan idealis aktivitas bisnis yaitu kegiatannya menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan pandangan praktisi realistis yaitu tujuannya mencari keuntungan atau profit, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi saran atau alat yang merealisasikan keuntungan. Menurut Sonny Kraft pada tahun 1998. Etika sosial dan ekonomi. Etika menanam sikap jujur, peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan menolong antara sesama manusia. Etika ekonomi bisnis bertujuan meningkatkan dan menciptakan perilaku bisnis yang baik bagi pribadi maupun institusi dalam pengambilan keputusan, dengan mencerminkan persaingan sehat, jujur, adil, serta kinerja yang kondusif. Kesimpulan, secara historis terdapat keterkaitan yang erat antara etika dan ekonomi, di mana awalnya ekonomi merupakan bagian dari permasalahan etika. Dalam kondisi tersebut, perilaku ekonomi harus mengacu pada etika sebagai pandangan hidup mana yang benar atau mana yang